Semangat, semangat pagi, haleluya. Kemarin saya pergi dengan Ibu Lydia ya, kalau nggak salah beli sesuatu untuk semua girl, semua perempuan, artinya kebutuhan perempuan. Ini bag ya, kantong dari sana, dia bilang pretty things inside. Artinya apa? Ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang cantik, ada sesuatu yang bagus di dalam tas ini. Jadi wadah ini, kita tahu waktu kita baca ini, pretty things inside. Ada sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang cantik di dalam bag ini. Saya juga punya icon di situ ya. Di dalam hidup saya juga punya icon. Wow, haleluya. Something powerful inside. Amin. Sesuatu yang berkuasa, sesuatu yang amazing di dalam saya. Nah, bagaimana dengan saudara? Apa yang ada di dalammu? Something bad? Something worse, sesuatu yang nggak diinginkan, sesuatu yang jelek, tapi sesuatu yang pretty, amin. Sesuatu yang beautiful, sesuatu yang valuable, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berkualitas di dalam saya. Kenapa? Oleh karena saya adalah ciptaan Tuhan. Amin. Ya, Bu Yaya kembali dengan saya punya ilustrasi ya Pak Roni. Pak Roni senang banget kalau saya bawa ilustrasi, karena dia bakal nyontek nanti ya. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini sudah dibaca berkali-kali. Saudara sudah di luar kepala ya, sampai hafal ya. Jadi di dalam Markus 4 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-20. Markus 4 ayat 3 sampai 20. Berkat itu bersyarat. Di dalam 2 minggu ini saya lagi penuhi dengan rema atau pewahyuan bahwa berkat itu bersyarat. Tadinya saya berpikir seperti ini, oh ini kewajiban Tuhan dong. Dia sudah menciptakan saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah mendapatkan keselamatan. Apa yang saya lakukan biasa-biasa aja. Ini Tuhan punya urusan, bukan saya punya urusan. Memang berkat itu datangnya sumbernya dari Tuhan. Dia yang memiliki segala sesuatunya. Tetapi kita juga punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita sehingga kita diberkati terus menerus. Berkat itu datang terus menerus kepada kita bertubi-tubi. Itu bukan karena tanggung jawab Tuhan memberkati kita. Artinya hidup kita sembrono, hidup kita tidak baik, tetap Tuhan memberkati ya. Tapi kita juga diberikan tanggung jawab yang juga menjadi acuan yang menggerakkan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita untuk kita diberkati oleh Allah. Itu sebabnya judul khotbah saya berkata berkat itu bersyarat. Kalau Anda pemalas, Anda tidak pernah minta, Anda tidak pernah mengasihi, Anda tidak pernah berharap kepada Tuhan, Tuhan juga nggak bakalan sentuh saudara. Jadi berkat itu sebetulnya bersyarat. Markus 4 ayat 3 dikatakan Tuhan waktu itu sedang memberikan ilustrasi kepada murid-muridnya. Ada 3 ya kan ilustrasi itu. Pertama benih yang dibuang, kemudian ada lagi pelita yang menyala, kemudian terakhir adalah garam yang sudah tidak asin lagi. Apa gunanya? Diinjak orang dan dibuang. Amin. Jadi sesuatu yang tidak berguna itu akan dipangkas. Sesuatu yang tidak berguna akan diinjak-injak orang. Artinya tidak ada harganya. Tidak ada lagi harganya. Nah, kalau inti dari semuanya itu tidak ada harganya, berarti kita harus memberi harga kepada diri kita sebagai ciptaan Allah yang mulia. Kalau segala sesuatu itu dihargai atau bernilai, kita harus memberikan nilai kepada diri kita. Siapa saya? Pertanyaan siapa saudara dan saya hari ini? Kita adalah ciptaan baru, kita adalah ciptaan Allah. Itu sebabnya kita harus menunjukkan karakter Allah. Kemarin Pak Rudi berkhotbah tentang orang-orang yang sudah hidup baru adalah orang-orang yang memiliki karakter Allah. Amin. Pak Paulus berkhotbah tentang bagaimana kita ada di dalam hadirat Allah. Pada waktu dia berjalan, penuh dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Gak perlu teriak-teriak, gak perlu jingkrak-jingkrak. Di dalam mikrolet waktu itu, di dalam transportasi itu umum,
dia bernyanyi, ya kan? Kenapa dia bernyanyi? Dia nggak bisa tahan. Seseorang yang penuh dengan hadirat Tuhan, dia nggak bisa tahan hadirat Tuhan. Hatinya penuh dengan sukacita. Dia selalu menyanyi, memikirkan hal-hal kerajaan Allah. Karena dia memiliki karakter Allah. Orang-orang yang ada di dalam hadirat Tuhan adalah orang-orang yang dipenuhi oleh hadirat Tuhan dan firman-Nya. Amin. Kalau firman selalu ada di dalam hatinya, pikirannya, perkataannya, perbuatannya selalu yang memuliakan Tuhan. Setuju dengan saya? Amin. Yang memuliakan Tuhan. Tiba-tiba ada orang buang plastik muntah, rasa soto dan macam-macam itu ya, rasa nano-nano, plak kena di mukanya, baunya kemana-mana, ya kan? Seharusnya dia mengumpat, kurang ajar, atau memaki-maki, sialan, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Pak Paulus bilang dia tidak mengumpat, dia tidak memaki-maki, dia tidak marah. Karena di saat yang sama waktu si muntah itu tumplek ke mukanya, dia sedang penuh dengan hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada orang yang bisa mengumpat. Sementara seseorang mengatakan haleluya, haleluya, sialan, haleluya, haleluya, bajingan. Gak mungkin di dalam waktu yang sama seseorang ada dalam hadirat Tuhan dan mereka seperti tidak bisa atau menolak hadirat Tuhan. Yang dia katakan haleluya, puji Tuhan, ini namanya berkat. Berkat yang jarang-jarang. Selalu kita menerima berkat yang menyenangkan, amin. Selalu berkat itu menyenangkan. Berkat itu wow, kalau dapat berkat langsung puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Kadang hal-hal yang tidak menyenangkan kita pun itu sebuah berkat yang membawa kita ke dalam kedewasaan Tuhan. Kita diuji untuk lebih lagi menguji diri kita apakah kita betul-betul dalam hadirat Tuhan dan kita bisa menjaga kuasa Tuhan di dalam hadiratnya. Amin. Tuhan memberikan ilustrasi. Nah, berkat itu bersyarat. Maksudnya apa? Tuhan kasih ilustrasi 3 ini di dalam Markus 4 ayat 3 sampai 20. Yang pertama ayat 4. Pak Vinus, tolong. Ayat 4 katanya benih itu, saya ada benih, saudara saya ini emang benar-benar di rumah tuh ada aja ya. Ini ada apa saudara bisa lihat? Kacang hijau. Nah ada kacang hijau dan ini kelor, saudara kalau belum pernah lihat benih kelor, ini benih kelor ya, ini biji kelor. Nah kacang hijau ini cuma sedikit, ya kan? Sedikit, tapi kalau saya tanam ini jadinya banyak loh. Jadinya banyak banget. Saya belum pernah, maaf ya, karena saya besar di kota, saya nggak tahu itu yang namanya pohon apa nih kacang hijau tuh kayak apa. Ini kayaknya kacang-kacangan. Jadi dia mungkin seperti pete gitu ya, yang ada kelopaknya kalau dibuka ada banyak kacang hijau di dalamnya. Benar nggak Bu Ani? Kayak kedelai juga saya belum pernah lihat Bu. Yang saya tahu tuh pete Cina tuh ya. Mungkin kayak begitu, jadi dibuka gitu banyak. Nah kalau kelor waktu ke Kupang saya petik ini nih, saya tahu Pak Paulus yang ngambil itu daun biji kelor ini kayak pete juga gitu. Jadi kering, terus dibuka diambil gitu ya. Nah mungkin si kacang hijau sama ya. Nah saya punya kacang hijau dan kelor. Benih ini kalau ditanam harus di mana saudara? Kalau saya tanam di sini kira-kira bisa nggak batu? Oh harus di tanah dong. Ini ada contoh di sini ya. Ini pohon apa Bu Ani? Saya tanya Bu Ani karena dia jagonya pohon-pohonan, dia dari belimbingnya. Ya udahlah cermelek kayak belimbing kayaknya kalau dia di pot ini tanahnya bagus, baik ya. Dia kalau di dalam pot ini dia bakalan nggak bisa besar. Kalau cabai mungkin bisa ya. Nah sebentar lagi dia mati nih. Karena dia udah 2 meter pasti dia mati. Kenapa? Karena dia tidak ditunjang oleh wadah atau tanah yang cukup. Tidak bisa. Nah dalam ayatnya yang 4 dikatakan pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya kan benih ini jatuh di pinggir jalan, ya kan? Datang burung atau apa binatang apa gitu dia makan dan habis. Kemudian ayat 5, jatuh di tanah yang berbatu.
ya kan, berbatu. Nah tanah berbatu itu tanahnya sedikit, bener nggak? Batu-batunya banyak, tanahnya tidak begitu baik. Dia tumbuh nggak? Dia tumbuh, tetapi nggak lama karena tanahnya sedikit sehingga akarnya tidak mengakar ke bawah dengan kuat. Dia nggak kebagian makanan ya, dia nggak bisa ngambil makanan dari tanah. Itu berarti harus tanam di tanah yang baik. Kemudian setelah tumbuh dia layu dan dia mati. Cepat sekali, layu dan mati. Kemudian ayatnya yang ke-7 dikatakan dia jatuh di semak belukar. Semak belukar artinya di celah-celah. Dia tumbuh enggak? Dia tumbuh, tapi dia kurus. Semua kita di sini bisa tumbuh waktu kita mendengarkan firman Allah yang ditaburkan setiap pagi. Tetapi apakah dia tumbuh? Iya, dia tumbuh. Dia tumbuh, tetapi berbeda-beda. Ada yang tumbuhnya bagus, ada yang tumbuhnya tidak bagus. Tumbuh bagus dan tidak bagus tergantung dari apa? Wadahnya kan, tanahnya kan, itu tanah yang baik atau pasir. Tanah yang baik lebih cepat bertumbuh dan berbuah dan berhijau-hijau ya, berdaun lebat. Tetapi tanah yang tidak subur dia tumbuh tapi lama sekali dan kurus dan kecil. Di sini yang paling kecil itu Susi. Ayat ke-8 adalah di tanah yang baik. Dia tumbuh subur dan berbuah, hasilnya 30 kali, 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, garis bawahi, tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah hasilnya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Wow, satu benih bisa jadi banyak, itu luar biasa sekali loh. Amin. Tetapi dengan syarat, benih itu bisa berbuah-buah banyak, bisa berdaun hijau, bisa bagus, bisa menjadi berkat dengan syarat tanahnya harus baik. Syaratnya saudara bisa diberkati Tuhan kalau saudara punya wadah di dalam baik. There's pretty inside. Yang pretty bukan yang bad. Orang gak mau pamerkan apa-apa yang tidak baik. Betul? Tuhan bilang yang baik berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Nah, biasanya orang tertarik dengan ilustrasi ini. Para pendeta nih ya, tapi hari ini tadi malam saya berpikir kayaknya saya tertarik dengan yang lain deh. Pertama benih kan, ada benih, ada tanah, sering tuh kita pelajari. Tapi saya baca lagi, kok ada sesuatu yang menarik buat saya. Ayat yang ke-20, dan pada akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Saya tertarik dengan ayat 20. Dan yang mendengar, berarti ada telinga saudara. Saya tadi malam susah tidur, saya pikir telinga siapa yang bisa saya pinjam ya. Telinganya siapa yang saya bisa pinjam taruh di sini, itu telinga ya, telinga. Tapi saya pikir kita semua punya telinga. Hei, mari kita fokus kepada telinga. Ternyata telinga ini bukan cantolan kacamata. Telinga ini bukan untuk aksesoris aja. Telinga ini bukan pajangan seperti pangsit, ya kan? Ini ada gunanya saudara, dan dia harus berfungsi dengan baik. Amin. Telinga hanya satu-satunya telinga yang dapat mendengar. Kalau saudara punya telinga rusak, artinya budek atau tuli, saudara gak bisa dengar. Amin, coba tes, saudara dengar saya hari ini bukan salah mic. Mic-nya berfungsi dengan baik. Kalau saudara masih tidak bisa mendengar, artinya saudara budek. Iya kan? Atau saudara mendengar tapi saudara tidak mau mendengar, itu namanya keras hati. Saudara tidak mau dengar, saudara sering mendengar banyak. Amin, amin. Nah, perhatikan kuping atau telinga saudara. Yang pertama, Tuhan bilang ayat 9, siapa yang mempunyai telinga hendaklah ia mendengar. Hendaklah ia mendengar. Saudara perhatikan 2 kali Tuhan
tulis di situ, katakan begitu. Hendaklah ia mendengar, hendaklah dia mendengar. Karena kadang-kadang orang punya telinga mendengar pura-pura nggak mau dengar. Benar? Nggak mau dengar. Keras hati, mereka tidak mau dengar, mereka mendengar tapi mereka tidak mau mendengar. Ayat 20, dan pada akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman Allah. Apa itu menyambut? Menyambut artinya menerima. Wow, nanti ada satu ayat lagi yang buat kita ngeri karena berkat itu bersyarat. Menerima firman itu lalu berbuah. Mereka yang tidak menerima, Pak Rudi bilang kemarin, mereka yang tidak lahir baru, mereka tidak berbuah. Mereka yang tidak mendengar firman, mereka tidak berbuah. Padahal Tuhan bilang kalau kamu mendengar maka kamu berbuah. Itu namanya bersyarat. Dengarkanlah, sampai diulang-ulang, dengarkanlah. Dengarkanlah, ya kan? Itu luar biasa. Kemudian di ayatnya yang pasal 4 ayat 21-22 itu ilustrasi yang lain. Wow, ilustrasinya ngeri ya. Kenapa? Karena Tuhan bilang di situ ya, ayat 4 ayat 22, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Yang berikutnya, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Lanjut. Barang siapa mempunyai telinga, saudara pegang telinga. Barang siapa mempunyai telinga, ada kan semua telinganya? Untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lanjut Pak Vinus. Lalu ia berkata, ini yang saya bilang ayatnya serem. Ini kata perintah buat saudara. Dan kata perintah ini keras. Saudara pernah dengar kata itu? Lalu ia berkata lagi, camkanlah. Maksudnya apa? Saudara tahu ya? Itu tegas sekali dan itu perintah, adalah di situ. Camkanlah apa yang kamu dengar. Artinya mengertilah, dikunyah, dipahamilah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Tanah yang baik, dia mengerti, dia memahami, dia betul-betul paham, ya kan? Atau dia camkan, ya betul-betul. Bukan dia nggak ada, dia tuh sudah ada benihnya. Tapi Tuhan bilang apa? Ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. Sampai apa saya nggak tahu, pokoknya Tuhan bilang ditambahkan lagi kepadamu. Bukan kepada orang lain, kepadaku, kepadamu, karena kamu yang sudah camkan. Orang lainnya tidak pernah camkan, dia tidak dapat. Itu yang namanya berkat, itu bersyarat. Jadi jangan iri kalau temanmu, saudaramu mendapatkan hal yang lebih baik, bertubi-tubi berkatnya, kamu iri. Please koreksi diri, apa yang salah dengan saya? Kok dia diberkati bertubi-tubi, saya enggak? Yang sebenarnya sih menurut saya, berkat itu terjadi buat semua orang. Bangun pagi sudah berkat. Iya kan? Bisa duduk, bisa melek pagi udah berkat. Gimana kalau bablas? Saudara dibangunin orang gak bangun-bangun. Ya kan? Semua orang berkatnya sudah sama. Cuma bedanya di mana? Lahir baru dan belum lahir baru. Di dalam hadirat Tuhan dan tidak di dalam hadirat Tuhan. Itu bedanya. Orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang dalam hadirat Tuhan, apapun yang terjadi setiap detik, setiap saat, mereka camkan. Mereka mengucap syukur. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua diatur oleh Tuhan. Saya berpikir tadi malam, saya siapin khotbah, saya suka merenung sampai malam. Pokoknya kalau saya khotbah saya nggak tidur. Beda sama Pak Paulus. Mau khotbahnya jam 1 ya? Wah, kalian juga nggak tidur berarti kan? Tulis itu, takut lupa ya kan?
takut lupa. Saya lihat Pak Paulus tak gini-giniin, udah tidur dia. Dia udah balik ya, udah tidur. Saya nyalain lampu, dia nggak bangun. Kadang saya tendang-tendang gini ya, dia nggak bangun. Wah, dia udah pulas tidur. Dia tidak pernah tahu apa yang terjadi pada waktu dia tidur. Tapi yang herannya, ini terjadi juga buat saudara dan saya. Yang herannya kalau kita mau ke kamar mandi, pipis tengah malam kok bangun ya? Kok berasa ya? Kok nggak ngompol ya? Waktu saya lagi berpikir dia bangun. Kebetulan saya lagi mikir, tadi sudah saya goyang-goyang dia udah tidur pules. Kan saya malu kalau siapin khotbah terus dia masih nggak tidur. Nanti dia protes lagi, khotbah apa? Ribut ya. Oh itu harusnya gini, itu harus gini. Saya nggak mau, tunggu dia tidur dulu baru saya siapin. Karena dia kan lebih pintar dari saya, nanti saya tergoyahkan jadi buyar. Jadi nggak bisa khotbah. Tiba-tiba dia bangun. Dia ke kamar mandi, saya perhatiin. Dia masuk lagi, dia tidur, pulas lagi. Saya dari tadi yang mau tidur nggak bisa-bisa, dia udah bangun, dia tidur lagi, dia bangun, dia tidur lagi. Saudara, bukan itu masalahnya. Yang nyantol di pikiran saya adalah siapa yang ngatur semuanya ini loh. Kok tertib banget, kok bagus banget. Kok ada sel-sel yang bisa membuat kita tuh tahan, yang membuat kita itu tidak tahan, yang harus bagaimana bangun waktunya bangun, yang menggelitik kita untuk tertawa dan lain sebagainya. Ada apa ini? Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Amin. Itu sebabnya jangan pernah lepaskan Tuhan karena dia adalah sumber berkat. Oleh sebab itu mari kita fokus dan perhatikan apa yang Tuhan inginkan pada waktu kita mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Orang membawa pelita bukan ditempatkan di bawah gantang atau tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Saudara, ini Tuhan ngobrol sama kita. Kita harus dengar, kita harus paham. Saya bawa deh sekarang. Del bisa nyalain gak Del? Ini pura-puranya gantang ya. Saya tanya Pak Paulus, gantang tuh apa sih? Saya juga gak sempat tahu apa itu gantang. Tapi di sini kan atau di bawah tempat tidur. Mungkin gantang itu tempat tidur kata Pak Paulus ya. Saya pakai ini aja karena saya gak bisa bawa tempat tidur ke sini. Nah, pelita itu harus dinyalain kan? Pelita saya bawa lilin aja. Karena zaman dulu pelita saya nggak sempat bilang Pak Roni cari pelita kemana-mana ya. Harus dinyalain artinya kita harus terhubung. HP ya, HP itu nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya kalau kita nggak colokin ke listrik. Ini kalau diterang nggak ada fungsinya, kalah dia sama terangnya ini. Coba kalau dimatikan lampunya ini bakalan terang. Kita bisa lihat semua terangnya. Masalahnya bukan lilinnya atau pelitanya, masalahnya yang saya perhatikan adalah cahayanya. Loh kok Tuhan kasih ilustrasi cahaya atau pelita? Pelita tadi saya sudah bilang wadah ya, tetapi cahaya, wadah yang bercahaya. Cahaya, kalau yang tadi berbuah, benih itu berbuah, ya saya tutup dulu ya. Benih itu berbuah, itu berkat buat kita. Karena dia berbuah nempel di kita. Dia berbuah, kita merasakan buahnya. Dan orang-orang yang di sekitar kita merasakan buahnya. Kita berbagi, kita sharing sama mereka. Tetapi sinar atau cahaya ini lebih kelihatan lagi perintahnya. Jadilah berkat bagi semua orang. Ya kan, kalau buah saya kasih buah, Ari saya kasih petik buah, kasih aja. Saya enggak potong itu pohonnya, saya nggak jadi korban. Artinya kita berbagi berkat, tetapi ini dia berkorban. Pelita dia harus punya minyak, minyaknya bisa habis, cahayanya habis. Lilin bisa terbakar, lumer dan habis. Artinya di dalam kita menjadi berkat bagi orang lain, kita harus berkorban. Kita rela dihancurkan, dilelehkan. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita memikirkan bahwa cahaya yang ada pada saya, di dalam wadah saya mau berbagi bagi orang lain. Orang lain diberkati. Kalau saya nyalakan lilin, kita di dalam satu kamar yang gelap, semua dapat. Semua dapat. Gak ada alasan, semua dapat.
Kecuali kalau saudara sudah sama-sama saya dalam satu ruangan, kita semua bersenang-senang, hore, lilinnya nyala. Aduh, kita makan apa ya, ada popcorn, ada ice cream, kita nikmati. Tapi ada saudara yang menutup mata saudara seolah selalu gelap. Saya bilang, Deli, ayo makan. Aku nggak lihat. Kenapa kamu nggak lihat? Kita lagi bersenang-senang nih. Aku nggak lihat apa-apa, nggak ada apa-apa, gelap semuanya. Kenapa? Karena matamu masih ditutup. Buka matamu. Biar kamu bisa melihat apa yang sedang terjadi dan merasakan berkat yang dari Tuhan. Jadi apakah saudara diberkati atau tidak tergantung pada dirimu sendiri. Bagaimana saudara bisa mencamkan firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengerti firman Tuhan. Mengunyahnya firman Tuhan itu. Ya kan? Tuhan bilang renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Artinya seperti sapi yang sedang mengunyah pada waktu pagi dia makan. Sore dia makan, malam dia nggak makan lagi, dia tinggal ngunyah. Pernah lihat sapi mengunyah? Bu Marlin ketawa karena tiap hari cari makanan sapi, apa tuh namanya? Pakan sapi. Rumahnya di Kapan, makanan sapi, pakan, sama bolak-balik aja ya. Nah, saudara-saudara, waktu engkau punya bejana menyala, jangan pelit. Saudara tutup hanya untuk dirimu sendiri. Enggak ada gunanya. Kalau saudara tutup seperti ini enggak ada gunanya, bahkan enggak cantik kelihatannya. Jelas-jelas enggak cantik, coba saudara bayangin aja. Enggak cantik. Betul? Ini simple, ilustrasi yang baik Tuhan kasih. Tapi kalau dibuka kan cantik. Apalagi lilin saya ini ada pewanginya, harum kemana-mana. Amin. Camkanlah apa yang kamu dengar, camkanlah. Saudara dengar apa? Saudara dengar apa sekarang? Dengar firman Tuhan setiap pagi. Baca firman Tuhan setiap pagi. Kenapa saya harus dengar, kenapa saya harus baca? Karena saudara diberkati Tuhan. Bukan supaya saudara diberkati juga, saudara sudah diberkati. Saudara ada hari ini, saudara melakukan segala sesuatu, keberadaan saudara yang baik-baik aja, itu adalah berkat yang saudara terima dari Tuhan. Belajar selalu mengucap syukur. Benih adalah firman, tanah yang baik kemudian berbuah. Harus berbuah. Berbuah itu apa maksudnya? Hidupmu harus berubah. Kalau sudah lahir baru, dengerin lagi khotbah Pak Rudi kemarin. Apa saja itu yang mengikuti orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang ada dalam hadirat Tuhan. Apalagi tujuan Tuhan menciptakan kita adalah memberikan pujian dan penyembahan terbaik bagi Tuhan. Si sapi gak bisa, binatang gak bisa. Syubi kalau kita datang pulang dari rumah itu anjing kecil anak saya itu, dia cuma gonggong-gonggong, saya nggak ngerti ngapain kamu gonggong. Kamu lapar, kamu berharap sesuatu atau kamu mau digendong atau nggak ngerti saya dia mau apa. Tapi kalau kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bagaimana kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Itu salah satu tujuan lah. Kalau saudara adalah orang yang nggak pernah bisa memuji dan menyembah Tuhan, seret berkatmu. Benar. Saya nggak nyumpain saudara seret, tapi ini bukti kenyataan. Waktu kita nggak ada pujian penyembahan, kita ngedumel kan, kita jengkel kan, hati kita diisi dengan yang lain, sibuk, kemudian mengeluh. Betul nggak? Tapi kalau penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan hadirat Tuhan, kita pasti senang terus, kayaknya badan tuh ringan. Pagi-pagi bangun sudah menyanyi, pagi-pagi bangun menyanyi, saya ingat. Dan itu menular. Roh itu menular saudara, roh seperti virus. Kalau roh kita baik, orang-orang di sekitar kita akan jadi baik. Kalau kita rohnya nggak baik, selalu kritik orang, ngomongin orang itu aja kagak kenapa-kenapa, diomongin terus, didiskusikan terus, itu nggak bagus. Nanti semua yang ada di situ akan menjadi apa? Terhamiri, bukan terhamili ya. Itu seperti ragi
yang menular kemana-mana menjadikan saudara orang yang tidak baik. Itu nggak disadari, itu terjadi begitu saja dan itu hukumnya mutlak. Nggak bisa ditawar-tawar, karena firman Tuhan juga bilang, pergaulan yang tidak baik merusak kebiasaan yang baik, bukan yang buruk jadi baik. Saya bilang sama teman-teman saya, itu dalam satu keranjang kalau ada 10 buah, 9 bagus semua, 1 saja busuk. Yang busuk gak bisa jadi baik. Tetapi yang busuk 1 ini bisa mempengaruhi 9 buah dalam keranjang itu menjadi busuk. Itu hukum firman Tuhan. Jadi jangan coba-coba saudara, berspekulasi. Karena saudara akan masuk di dalam keranjang yang jadi busuk. Amin. Saya mengalami itu saudara, bukan mengalami busuknya tapi mengalami baiknya. Kemana-mana saya selalu ngobrol tentang kebesaran Tuhan. Cerita tentang keajaiban Tuhan hari ini. Wah, apa yang aku rasa hari ini. Ya kan, kita cerita juga, saya stres nih, tapi puji Tuhan loh, Tuhan bla 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 bla. Pulang dari Singaraja ke Denpasar ya, perjalanan Singaraja Denpasar 2,5 jam, 3 jam bete di mobil. Tapi ada aja yang diobrolin, apalagi kalau pergi dengan Pak Paulus, selalu khotbah. Mau di parkiran ada kesempatan khotbah online, waduh pokoknya ada kesempatan kapan aja khotbah. Jadi penuh ini, kayak ada firman Tuhan berjalan, ya kan? Kita nggak perlu bawa Alkitab, kita beneran loh saudara, dia bangun tidur sudah firman Tuhan. Di kantor sepanjang hari firman Tuhan, di jalan nyetir firman Tuhan. Saya sampai kenyang kuping saya tuh. Sempat saya berpikir, aduh nih orang, ya selalu dengar firman Tuhan, di sini penuh, istrinya ngomong nggak denger. Beneran, sering saya cemburu, ya kan? Cie. Cemburu yang baik saudara, ya kan. Duh, dia kok hidupnya dengan firman Tuhan, nggak dengan saya. Ya, seperti itu. Nah, dari Singaraja ke Denpasar, kita itu pada satu kali ketawa kira-kira lebih dari 10 menit, 15 menit ya Pak Rudi ya. Pak Roni, kita ketawa itu lama sekali sampai perut saya tuh kram. Saudara sampai aduh bagaimana mau berhenti ketawa, nggak mau ketawa, wah kakak, ketawa lepas itu sampai wow semuanya ketawa. 1 orang ketawa itu 5 orang dalam mobil tuh ketawa semuanya. Kenapa? Karena ada sukacita itu menular. Sekarang kalau 1 orang sedih, ngomel, nangis, semua ikut sedih. Jangan nangis kenapa sih, semua ikut sedih. Jadi roh itu menular. Kita ketawa, nggak ada yang bisa berhentikan. Sampai Tuhan bilang cukup, kalian sudah terpingkal-pingkal. Haleluya, amin. Camkan. Firman dicamkan, diterima, berkat datang. Wow. Amin. Kita buka lagi, nih lagi ya. Ayat yang ke-24 sudah tadi camkan, berbuah cahaya, berkat bagimu, berbagi, share life to others. Kemudian berkat itu bersyarat di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-15. Yuk kita buka. Roma 12 ayat 15. Ini saya dapat dari khotbahnya Pak Paulus. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang beda, bukan ini Pak Vinus. Bersukacitalah. Ya, catatan saya ada di sini. Pak Vinus salah Pak Vinus. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, untuk saudara yang ingin diberkati oleh Tuhan, berkat itu bersyarat. Bersyarat artinya di dalam Roma 12 ayat yang ke-15 ini dikatakan bahwa ayat 12 ya 12 pasal 12 ayat 15. 12, oke.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini syaratnya. Ini syaratnya. Ya, jadi saudara harus ingat baik-baik ayat ini. Kemudian yang berikutnya adalah perintah. Setelah saudara bersukacita, saudara punya harapan, saudara sudah menjadi orang yang sabar dan sudah melewati apa yang namanya kelepasan atau kesesakan dan sudah bertekun, selalu berdoa. Doa itu enggak harus masuk kamar, kunci berjam-jam di sana, tapi pada waktu apa saja dalam situasi, apa saja keadaan bagaimanapun berdoa. Doa adalah komunikasi saudara kepada Tuhan. Doa adalah membuat saudara itu terhubung kepada Tuhan selalu setiap saat. Jadi enggak ada alasan saudara tidak berdoa. Gampang saja kalau mau komunikasi kepada Tuhan, gampang saja kita berdoa di mana saja. Saya ingat setiap pagi saya harus antar anak-anak sekolah, nyetir sendiri. Waktu saya drop anak-anak pulang saya sendirian, nyetir itu saya mulai sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Saya ingat bagaimana kasih Tuhan yang melampaui batas itu menyelamatkan saya, menyertai saya. Netes loh saudara air mata. Lagi nyetir loh, netes air mata, nangis saudara, mumpung gak ada siapa-siapa yang lihat, saya sampai gugup saudara. Tuhan engkau baik. Hati yang melekat kepada Tuhan. Saya goreng, masak juga saya berdoa. Wong goreng masaknya cuma tumis sayur gak pakai minyak, tumis sayurnya itu pakai air saudara. Kenapa? Ya enggak ada apa-apa. Waktu saya melakukan itu justru malah saya enggak nangis. Saya bersyukur karena saya masih punya bayam rebus. Amin. Saya enggak punya apa-apa di dalam dapur, saya tidak masak, saya beres-beres, orang datang ketuk pintu. Bu, ini ada singkong goreng, 2 potong aja buat saya sendiri makan. Tuhan kirim burung gagak buat saya. Orang-orang yang dalam hadirat Tuhan, orang-orang yang selalu terhubung dengan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidupnya. Berkat bersyarat, saya berdoa di dalam kamar, orang ketuk pintu, kasih makanan. Wah, saya ingat waktu itu, waktu baru menikah tinggal di perintisan, gak punya apa-apa. Ya kan saudara tahu seorang Paulus Wiratno itu kan. Perintisan miskin banget gak punya apa-apa, tapi saya punya jemaat. Ya walaupun 5 orang itu jemaat loh. Kolektanya berapa? Gak banyak, sedikit. Itu pun gak buat saya. Kalau ada kolekta Pak dipakai Pak Paulus untuk ongkos pergi sekolah ke Malang, kita di Blitar. Gak ada makanan, saya hamil, gak punya uang. Waduh ngidam kan, saya jalan-jalan nih ke pasar, ada ketimun untuk lalapan itu yang kecil-kecil itu ya, ketimun kecil-kecil itu. Segini aja dia, itu isi 4 biji, kalau gak salah 125 rupiah. Wes 125 rupiah juga saya gak punya duit. Ya kan, jalan lihat, ambil lihat 125 rupiah ya. Beli enggak, kalau saya beli saya enggak punya ongkos pulang nih, mau jalan kaki dari Malang ke Blitar, kan enggak mungkin. Saya taruh lagi, puter, enggak ada yang tertarik mau dibeli, hanya ketimun itu loh saya kepingin banget beli. Saya ini lagi hamil 8 bulan loh saudara, aduh pingin banget makan ketimun itu ya. Enggak pernah punya uang saya, enggak pernah punya uang. Terus puter-puter sampai 3 kali, ambil lagi, beli enggak. Pokoknya kalau saya beli saya nggak bisa pulang ke Blitar. Dah taruh lagi, bayangin puter-puter. Akhirnya keputusannya apa? Mau puter 10 kali kayak 12 kali, yo nggak bisa beli ya nggak bisa beli. Hanya 2 kamu beli, kamu nggak pulang, tinggal di situ di pasar ya kan. Kalau kamu nggak beli kamu pulang karena hanya uang untuk pulang. Pulanglah saya akhirnya, putusannya pulang dong, masa mau tidur di supermarket. Ya kan? Pulang, ganti baju, baru mau naik tempat tidur saudara, seperti ada orang mau rumahnya tuh kebakaran, dok, pintu rumah saya, waduh siapa ini, keluar saya buka pintu, greng, itu kresek besar ya, 2 kresek tuh dari jemaat saudara,
Saya tahu jemaat saya tuh miskin-miskin, gak punya apa-apa gitu loh, gak bisa berharap kepada jemaat. Dok, Bu, ini loh Bu, ayam-ayam baru bertelur. Ayam-ayam itu bertelur loh, kira-kira 1 kilo atau 2 kilo telur itu satu kresek. Oh iya puji Tuhan, ini juga ada sayur sedikit Bu. Oh ya nggih, matur nuwun ya gitu. Saya tuh kan lagi di Jawa desa gitu, matur nuwun ya. Nggih, ini lagi kresek yang satu, kan 2 tuh, 1 telur sama sayur, satunya kresek besar gitu. Ini Bu, 1 lagi baru panen kata. Panen opo? Tak lihat. Waduh, ketimun segede-gede gini Saudara. Ketimun gede-gede segini, saya matanya langsung belalak gitu, tahu belalak. Melotot gitu deh, gayanya gue orang Jawa gitu, hebat bahasa Jawanya. Belalak, melotot gitu, mata saya besar. Wow. Wah, dia bilang, Bu nanti dilalap Bu, enak, goreng telurnya gini. Saya lagi mikir gak ada minyak gitu kan. Yes, gak apa-apa pokoknya bisa pasti. Saya menikmati keajaiban Tuhan. Bukan cuma berkat-berkat ketimun dan telur dan lain-lain. Tapi saya melihat kehadiran Tuhan. Saya melihat penyertaan Tuhan. Saya melihat Tuhan itu ajaib, berkuasa. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Jangan takut. Hidup saya dan Pak Paulus itu bergantung 100% kepada Tuhan. Amin. Kami menjadi anak-anak kesayangannya. Istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa kami hidup bergantung kepada Tuhan? Kami mengalami mujizat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Berkat yang datang kepada kami waktu Pak Paulus sakit kanker. Saya pikir itu berkat. Kenapa? Karena kita bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita, jangan takut. Jangan takut. Hidupku menggenapi firman-Nya. Kita harus menjadi orang-orang yang menggenapi firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman. Lah katanya kita anak-anak Tuhan. Hidup kita ini direncanakan oleh Tuhan. Sejak dalam kandungan ibuku kita sudah diagendakan untuk menjadi berkat. Loh, baca firman aja gak pernah. Dengar firman aja pura-pura budek. Tidak melakukan, tidak mencamkan firman. Mau dapat berkat dari mana? Tuhan sayang dan perhatikan mereka yang melekat hatinya kepada Tuhan. Yang hidupnya sehari-hari bersama dengan Tuhan. Yang isi kepalanya hanya memikirkan firman Tuhan. Yang hatinya lembut dan penuh dengan belas kasihan. Amin. Itu berkat bersyarat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Kenapa? Karena kita udah diberkati, kita udah dipenuhi. Kita sudah tahu keajaiban demi keajaiban dalam hidup kita. Pengalaman kita disertai Tuhan. Bagikan kepada mereka juga yang belum dibuka matanya. Bantulah. Kemudian selanjutnya dikatakan usahakanlah. Enggak sekedar bantu, lagi ada, saya punya dompet isinya 1 juta. Saya bantu orang 100 ribu, nothing. Enggak ada artinya. Wong saya masih punya banyak kok. Tapi kalau saya tidak punya uang, kemudian saya mau bantu orang, dari kekurangan saya sendiri pas-pasan tidak punya apa-apa, tapi saya bantu orang, itu sesuatu. Itu sesuatu, itu yang namanya usaha. Berusaha untuk selalu memberkati orang, berbagi dalam hidup. Tuhan berbagi dengan kita tidak pamrih. Dia tidak hitung-hitungan berapa banyak oksigen yang dia berikan buat saudara dan saya. Amin. Usahakanlah, kata Tuhan. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berikan berkat, berbagi. Berbagi keajaiban Tuhan. Berbagi bagaimana itu kalau kita disertai Tuhan, amazing. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Usahakan bisa melakukan ini.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Empati sama orang. Seandainya itu saya, bagaimana? Ya kan? Kemudian kata yang berikut adalah kata perintah lagi. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Nggak usah muluk-muluk, tinggi-tinggi. Hiduplah sederhana. Karena simple sederhana itu manis. Amin. Amin. Artinya waktu saudara pujian penyembahan naikkan kepada Tuhan, gak usah muluk-muluk. Katakan apa adanya kepada Tuhan dari hati bahwa saudara mengasihi Tuhan. Dia udah tahu kok. Gak usah muluk-muluk. Oh saya begini supaya saya nanti dikasih ini sama Tuhan. Saudara mancing Tuhan, jangan. Gak perlu dipancing-pancing, dia tahu kok. Amin. Jangan tinggi-tinggi, tapi hiduplah sederhana, simple. Kemudian ada kata awasan. Janganlah menganggap dirimu pandai. Hei, ini kesombongan. Kita kadang-kadang sok tahu. Kita kadang-kadang sok pandai. Ya. Orang pandai, nggak apa-apa dia pandai. Tapi ini dia dikatakan menganggap dirimu pandai. Yang sebenarnya dia tuh nggak pandai. Bener nggak? Firman Tuhan ini asik juga ya. Pakai kalimat-kalimat yang tidak membuat kita tersinggung. Harusnya dia ngomong aja, lu bego gitu kan. Lu bego jangan sok pinter lah. Itu orang Jakarta bilang gitu. Lu bloon, lu oon katanya. Bu Ari itu ya kemarin ngomong oonnya Bu Ari. Ini oon juga nih orang, jangan Bu Ari ngomong oon gitu. Ya. Tapi firman Tuhan bilang, janganlah menganggap dirimu pandai. Artinya jangan sombong, jangan sok tahu. Firman Tuhan loh, berarti ada orang-orang yang suka sok tahu ya. Karena dinubuatkan dalam firman Tuhan. Kemudian janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau itu bagianmu, harus melakukannya. Kamu harus berusaha. Contohnya apa? Contohnya saya harus berbuat baik kepada Deli. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita mikir, iya enggak ya? Berbuat baik enggak ya? Tuhan bilang sedapat-dapatnya, artinya usahakanlah berbuat baik. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Wow, di sini kayak metra ya, kayak penegasan ya, dikatakan apa yang saya baca tadi, yang kita baca bersama adalah firman Tuhan. Yang saya tahu ada dua hak Tuhan. Dua hak Tuhan, yaitu satu yang harus dikembalikan kepada Tuhan, kita nggak boleh. Ini hak Tuhan, yang satu adalah berilah perpuluhanmu. Itu hakku, kasih perpuluhan tiap bulan. Yang kedua adalah pembalasan. Tuhan bilang pembalasan, waktu orang menghaniaya kamu, orang memfitnah kamu, orang mencelakakan kamu, orang membuat hal-hal jahat kepadamu, serahkan kepada Tuhan karena itu bagiannya Tuhan, kita gak boleh balas. Saya pernah cerita, waktu itu kita dalam terpuruk, tertekan sampai Pak Paulus sampai kena kanker waktu itu. Itu ada orang yang betul-betul melecehkan, membuli, gosip, memfitnah dan lain sebagainya. Saya ini mampu melawan orang itu, saya punya kartu matinya, bisa saya hantam dia balik. Tapi waktu saya mau melakukan itu Pak Paulus bilang no, diam, biarkan Tuhan yang berperkara. Ya kan? Waktu kita punya kemampuan untuk berbuat sesuatu, ditahan itu kan gemeter ya. Saya sampai di bawah di kantor itu, saya sampai di bawah meja itu gregetan, menahan bagaimana saya mampu melakukannya, kenapa saya tidak melakukannya, nggak boleh. Gak enak saudara. Tetapi apa yang saya lihat setelah saya bisa menahan amarah itu, Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Melindungi, membela, mengangkat. Wow, amazing. Saudara mau diberkati Tuhan? Marcel mau diberkati Tuhan? Ais mau diberkati Tuhan? Amin. Ada syaratnya. Syaratnya yang tadi.
Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, firman Tuhan hari ini tegas buat kita. Mari kita camkan firman Tuhan pagi ini. Amin. Bagi Bapak Ibu yang punya masalah, saudara-saudara yang sudah menulis atau mohon bantuan doa, kita akan berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Dia sempurna. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Dalam rancangan-Mu dimurnikan oleh Roh-Mu. Sehingga aku betul-betul tampil dengan kemurnian daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembuhkan, pulihkan kami, bebaskan kami Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Engkau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan sungguh buat Tuhan. Oh, biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau bersama di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, kami berterima kasih buat firman Tuhan. Hari ini kami sangat diberkati Tuhan. Kami mendapatkan pewahyuan baru, mendapatkan rema dari Tuhan.
Bahwa jika hidup kami mau bertumbuh, kami harus tertanam pada wadah yang tepat Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang membawa cahaya itu Tuhan. Biarlah hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Berikan telinga seorang murid kepada kami Tuhan, supaya kami bisa camkan firman-Mu dan melakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Setiap telinga yang mendengarkan firman hari ini, kami percaya, hamba percaya diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik kami yang ada di studio maupun semua yang ada di rumah, para pendengar kami, baik di radio maupun melalui live streaming, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin. Secara khusus saat ini Tuhan kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik itu sakit penyakit. Kami yang ada di studio, semua yang ada di rumah, Tuhan Engkaulah penyembuh kami. Engkau dokter yang ajaib. Apapun sakit penyakit, baik penyakit pada tubuh, Tuhan kami percaya Engkau berkuasa, Engkau ajaib, bagimu tidak ada yang mustahil. Segala sakit penyakit kami nyatakan sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa mohon urapan-Mu, kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kanker disembuhkan, urat kejepit disembuhkan, stroke disembuhkan, sakit kuping, sakit gigi, sakit hati, liver, apapun disembuhkan dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan kami ajaib dan berkuasa. Tidak ada yang mustahil. Kami akan mendengarkan kesaksian-kesaksian bahwa banyak keajaiban terjadi, banyak yang mengalami kesembuhan, banyak mujizat yang dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Karena Tuhan kami tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan yang ajaib mampu menyatakan mujizat. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan memberkati, pakai hamba-Mu dengan ajaib dan luar biasa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Makin hari menjadi berkat bagi kami semua. Pekerjaan dan pelayanan kami semua Tuhan memberkati. Semua aktivitas kami hari ini, baik kami yang ada di Mercy Indonesia maupun semua para pendengar kami dalam aktivitas hari ini disertai, dilindungi oleh Tuhan. Apa saja yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat segala keajaiban Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan pelayanan kami dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.